Apa saja yang berubah dari pasar? Yang pertama, menurunnya kegiatan perekonomian. Hal ini disebabkan penurunan dari produksi Cina. Padahal Cina merupakan pusat barang yang terbesar di dunia. Hal ini juga mempengaruhi perekonomian di suatu negara dan akan mengakibatkan mata uang akan menjadi melemah. Yang kedua, kegiatan ekonomi dilakukan secara online. Yang ketiga, berkurangnya proses impor dan ekspor pada suatu wilayah. Hal ini sangat mengganggu proses produksi. Karena apa? Suatu wilayah membutuhkan bahan baku dari Cina, terutama Indonesia, juga bergantung kepada bahan baku yang dimiliki dari Cina. Contohnya bahan baku plastik, tekstil, elektronik, komputer, dan lain sebagainya. Yang keempat, menurunnya nilai mata uang di suatu wilayah dikarenakan dampak negatif masuk ke dalam perekonomian. Hal ini menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi berkurang dan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Yang kelima, beralih ke sistem konvensional menjadi online. Jadi di sini para pelaku ekonomi mengubah sistemnya menjadi Memilih untuk membuka toko online untuk menjual barang-barangnya. Dia mempekerjakan penulis konten dan juga menginvestasikan modalnya di online marketing dan mendapatkan bantuan dari SEO dan email marketing. Jesse mengiklankan toko online-nya di beberapa website. Dan dalam beberapa minggu, Jesse berhasil melakukan penjualan. Banyak pelanggan datang dari berbagai negara. Jesse sangat senang dengan apa yang dia capai. Dengan pengeluaran yang rendah, namun mendapat keuntungan yang besar. Tahun pun berlalu. Andi masih menempati gedung yang sama, bersama pekerja yang sama, dan juga dengan strategi penjualan yang sama, dan pelanggan lokal yang sama. Pengeluaran tetap masih tinggi, dan keuntungan masih sangat rendah. Jesse pindah ke kantor yang baru, mempekerjakan orang lebih banyak, dan tetap mendapatkan pelanggan baru dan terus melayani semua pelanggan dari seluruh dunia. Pengeluaran masih sangat rendah dan penghasilan terus meningkat. Kemudian Jesse memutuskan untuk membuka toko online baru dengan berbagai macam produk. Suatu hari Andi dan Jesse bertemu lagi dan Jesse menjelaskan tentang strategi penjualan yang baru dan Andi pun menyadari kesalahannya bahwa penjualan secara tradisional tidak bisa mengantarkannya lebih jauh. Berpikir lokal tapi bergerak secara global. Andi pun mengikuti cara Jesse dalam memulai bisnis. Dari aspek perilaku konsumen. Yang pertama, para konsumen lebih memilih untuk bertransaksi melalui online. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah sudah menganjurkan untuk selalu di rumah saja untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Yang kedua, semakin sepinya pasar dan toko konvensional. Karena para konsumen dianjurkan untuk melakukan kegiatan di rumah saja atau secara online. Perubahan dari aspek pelaku bisnis. Yang pertama, pelaku bisnis lebih memilih memasarkan produknya melalui media massa online. Terlihat jelas dari aspek ini bahwa pelaku bisnis saat ini lebih memilih melakukan kegiatan ekonominya secara online. Hanya dengan cara membuka jalur drive-thru untuk pemikat kuliner. Dan ada juga yang memanfaatkan para pekerja Gojek online untuk melayani para pelanggannya. Yang kedua, pelaku bisnis banyak yang melakukan kebijakan seperti yang pertama, menutup tempat usahanya. Yang kedua, memberikan sabun. Yang ketiga, memberikan hand sanitizer. Yang keempat, melakukan pengecekan suhu kepada pelanggan. Hal ini semua dilakukan untuk menjamin kesehatan para konsumen kita. Apa saja yang kita lakukan jika kita adalah sebagai pelaku bisnis terkait situasi wabah COVID-19 ini? Kita lakukan sebagai pelaku bisnis, yang pertama, kita harus memfokuskan produk di bidang online atau delivery. Di sini kita dapat membuat
program marketing yang simpatik untuk memudahkan para pelanggan untuk membeli produk kita. Yang kedua, menunjukkan komitmen kita terhadap pelanggan. Walaupun kita menjual produk kita secara online, kita harus memberikan kondisi dan jaminan terhadap produk kita agar tidak mengecewakan para konsumen. Yang ketiga, kita harus memanfaatkan CRM. Karena apa? Dengan kita menjalin hubungan baik kepada pelanggan, kita akan mendapatkan timbal balik seperti meningkatnya pendapatan, meningkatnya efisiensi operasional, meningkatnya time to market. Dengan begitu, pelanggan akan loyal terhadap produk kita. Yang keempat, kita harus memberikan tips untuk hidup sehat kepada pelanggan. Dengan cara kita memberikan hand sanitizer kepada pelanggan, menyediakan tempat cuci tangan yang bersih dan berfungsi kepada pelanggan, mengatur kedatangan bahan baku dengan meningkatkan tingkat kehigienisannya.